Membantah pansos pada Ria Ricis, Teuku Ryan mengaku lebih dulu terjun ke dunia hiburan ketimbang istrinya itu. Bahkan di jagat film layar lebar, Ryan selangkah lebih maju dibandingkan Ricis karena ia dipercaya menjadi pemeran utama pria mendampingi Dea Anissa. Namun benarkah Ryan terlibat cinlok dengan Dea hingga membuat Ricis terbakar api cemburu dan akhirnya menggugat cerai suaminya itu? Dikenal sebagai ustazah, benarkah Okky Stiana Dewi, kakak Ricis, sempat bersih tegang dengan Makci Hainul Nur Fitrieni, ibunda Ryan, yang kabarnya menyetir kehidupan Ryan dan juga Ricis? Sebelum menyaksikan jawabannya, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, di tengah kasus perceraian dengan Ria Ricis yang tengah berjalan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, netizen seolah kembali ingin menguliti alasan Ryan ingin menikahi Ricis. Ya, netizen menuding jika alasan Ryan menjadikan Ricis sebagai istri lantaran Ryan ingin pansos dengan istrinya itu. Wajar saja tudingan itu disematkan kepada Ryan. Pasalnya, Ryan mengaku jika pasca dirinya dekat hingga menikah dengan Ricis, followersnya bertambah dengan pesat. Waktu menikah dengan Ricis, alhamdulillah Instagram tuh kan nggak tahu menahu tiba-tiba udah naik terus kan. Dari berapa ya waktu itu? 8.000 kalau 8.000? Waktu sama Ricis jadi berapa? Naik ke 300 waktu itu. 8.000 ke 300.000? Itu penuh antara yang pro dan kontra. Oh, oke. Lu gini nggak cocok lu cabut aja lu sana gitu-gitulah. Oke. Tak nyaman dengan tudingan pansos yang dialamatkan kepadanya, Ryan pun membantah dengan tegas segala tudingan miring itu. Artis berdarah Aceh ini mengaku dirinya lebih dulu terjun ke dunia hiburan. Tahun 2009 saat dirinya masih duduk di bangku SMP, Ryan sudah mulai mengikuti ajang cover boy sebuah majalah dan Ryan berhasil menjadi juara ketiga. Namun sebelum mengikuti ajang cover boy, Ryan rupanya sudah sering mengikuti ajang modeling dan selalu menjadi juara. Rian 2009 anak KS bang. 2009 ya? Iya. Oke. Rian SMP. Rian SMP ya 2009. Oke. Ya, sombong dikit nih. Juara 3 cover boy. Oh iya? Iya. Juara 3? Juara 3. Enggak ikut motivasi untuk ikut Aneka Yes apa? Awalnya itu kakak pokoknya Rian punya abang sepupu istrinya apa tuh? Pokoknya kakak ipar lah gitu bilangnya, kakak ipar. Dia desak Rian dari awal pertama kali itu antar daerah dulu ikut model. Rian nggak mau, nggak suka, nggak pede gitu. Terakhir ikut. Alhamdulillah terus alhamdulillah. Sampai ada suatu acara di Medan Rian ikut. Dan alhamdulillah juara 1 juga di situ. Itu apa itu? Model. Oh, model aja ya. Oke. Kebetulan yang buat acara model tuh ada link untuk ke Jakarta. Rian. Meski namanya baru dikenal saat dirinya menikah dengan Ricis, namun karir dan popularitas Ryan tak kalah moncer. Ryan bahkan sudah beberapa kali bermain sinetron hingga layar lebar. Jika Ricis selalu menjadi peran pendamping dalam layar lebar, sebaliknya Ryan yang baru pertama kali bermain di film layar lebar justru dipercaya menjadi pemeran utama pria. Lantas benarkah Ryan terlibat cinta lokasi dengan lawan mainnya Dea Anissa? Benarkah selama menjalani syuting film layar lebar, Ryan selalu ditemani Ricis? Udah doain yang terbaik. Yang penting jangan sampai jadi fitnah lagi. Ryan ada teman siapa dibilang selingkuh. Kalian juga bikin media harusnya pinter-pinter milih. Jadinya jadi orang banyak musuh. Gitu loh. Padahal Bang, untuk komunikasi sekarang gimana Bang? Doain aja ya, biar ada musuh-musuh, biar ada baik-baik aja. Kadang istri saya selalu ikut dimanapun saya syuting. Alhamdulillah ketika untuk Moana udah tersampaikan semua, saya selalu datang ke lokasi syuting. Kalau insya Allah itu dekat dan nggak terlalu membuat istri saya capek, insya Allah dia selalu ikut dimanapun saya syuting. Tak hanya diisukan pansos, Ryan juga dituding lebih sayang dan percaya kepada Hainul Nur Fitrieni ibundanya atau yang kerap disapa Nya-Nya. Lantaran sikap Ryan yang lebih percaya kepada ibundanya membuat Ricis merasa tak dianggap sebagai seorang istri hingga membuat adik Okky Stiana Dewi ini memilih bercerai dengan Ryan. Ryan sedekat apa sama Nya-Nya? Deket banget. Bisa dideskripsikan nggak sedekatnya tuh kayak gimana dekatnya? Kalau misal dekat kan beda-beda nih. Kayak misalnya kalau abang dekat sama mama,
Tapi kalau sama papa tuh bener-bener kayak temen deketnya. Iya. Jadi curhat apa segala macam memang banyaknya sama papa. Kalau Rian tuh sedekat apa? Dulu sebelum nikah, tapi di umur di umur 25 aja. Rian kan udah pingin tidur sendiri. Nyanya masih ngajakin, ayo sini tidur sama-sama gitu. Itu sedekat itu. Iya. Jam 10 malam Rian masih ngopi-ngopi. Rian pulang ingat kesehatan karena kan Nyanya juga orang rumah sakit kan. Iya. Ingat kesehatan itu nanti emang sekarang masih sehat, ntar udah tua gini. Iya. Nah makanya mungkin itu termasuk yang Rian jaga sekarang, olahraga tiap hari, jaga badan, mungkin ingat juga kata-kata Nyanya yang tadi gitu kan. Oke. Nah jadi sedekat itu Nyanya. Ricis sama Rian udah gak bisa diperbaiki lagi, Ricis. Gimana Bang? Dokter Ricis gimana kondisinya dokter sekarang? Dokter aja deh, dok. Ricis sampai liburan apa memang kurang tenang apa butuh liburan? Sekalian jalan, kasih jalan. Sambil jalan ya. Ayo, gimana dok? Keluarga pengennya gimana sih dok mungkin? Sambil jalan ke lobby dok. Kasih jalan. Kalau mohon doanya semoga semuanya sehat selalu, baik-baik aja, berikan jalan yang terbaik itu aja. Ya ada beberapa hal yang dia sampaikan ya, kekecewaan segala macam, dan itu hanya bisa membuat saya oke, gitu aja lah. Tapi intinya Ricis itu orangnya logis ya. Ini berkali-kali sudah saya sampaikan. Ricis itu orangnya logis. Kalau ada teman, rekan kerja atau siapapun yang melakukan kesalahan, dia akan tegas ya. Kalau misal saya masih otak perasaan, kalau Ricis itu otak logika, cerdas di logika. Kalau saya itu orangnya hampir sama kayak Ustazah Oki, nggak tegaan ya. Empatinya tuh masih tinggi. Tapi kalau Ricis tuh cerdas dalam logika, dia tegas banget. Tapi bukan berarti dia tidak bisa merasakan kesedihan, menangis. Dia juga seorang wanita, seorang manusia biasa. Terkait dengan bagaimana saat ini terlalu sayang ya kepada ibu. Tentunya kepada ibu itu ketaatan, taat. Akan tetapi sayang itu kepada istri. Bukan berarti kepada ibu tidak sayang, tapi harus memporsikan. Seperti itu. Ya sesungguhnya dalam rumah tangga itu memang terkait dengan apa mendahulukan itu. Ketaatan ya kepada ibu. Segala sesuatunya harus ke ibu. Dengan kita meninggalkan istri itu berbeda. Artinya ada hak-hak istri dan kewajiban suami terhadap istri. Oh, kalau suka ikut campur sih masyarakat Indonesia ya. Kita kan namanya masyarakat Indonesia, culture untuk mertua ikut campur terhadap keluarga tuh sangat kental sekali ya di Indonesia, masih sangat kental. Tapi selagi itu masih bisa dihandle, menurut aku sih itu bukan menjadi suatu hal yang besar ya untuk rumah tangga Karian dan Karya ya. Tapi kalau misalnya memang sudah tidak bisa terhandle, ya menurut aku perlu dibicarakan lagi sih sama mertuanya gitu. Aku nggak mesti juga sih, kayak orang tua harus ikut campur gitu. Menurut gue mau lo adat apa juga kayaknya nggak perlu sih. Karena kan sama-sama dari suami sama si istri kan udah dewasa juga. Jadi kalau bisa mereka akan nyelesain itu sih sebaik mungkin. Tak terima jika adiknya diperlakukan tak adil, kabarnya Oki Stiana Dewi yang merupakan seorang ustazah sempat bersitegang dengan Ibunda Rian. Wajar saja jika Oki marah, lantaran sebagai kakak Oki memang diamanatkan menjaga Ricis. Dokter, kita cuma bisa berdoa aja sih, yang terbaik aja. Dokter, rumor yang di umroh kemarin sih dok, sampai akhirnya putusan berpisah itu. Dokter kecewa atau menyayangkan tidak sih dengan pemerintah? Dengan kita saling mendoakan aja. Itu aja. Adalah
Ada pokoknya ada aja lah curhatannya. Saya nggak bisa membuka detail curhatannya apa karena itu tidak elok ya. Itu masalah privasi mereka. Itu bukan ranah saya untuk memberikan komentar. Saya hanya berharap semuanya baik-baik aja. Ya, mantap berpisah dengan Rian. Ricis kabarnya sudah mantap untuk menjadi seorang single parent. Ricis seolah ingin melepas semua beban dan luka batinnya yang ditorehkan Rian. Meski tak mudah menjadi seorang single parent, namun Ricis tetap berusaha tegar dan kuat demi Moana, putri semata wayangnya. Saya tahu Ricis tuh nggak suka menyusahkan orang lain. Dia tuh tipikal orang mandiri ya. Apa-apa dia selesaikan sendiri. Masalah apapun dia hadapi sendiri. Iya, karakternya dia itu, casingnya dia itu perempuan, tapi dalam softwarenya dia itu laki-laki. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena kita pernah menjalani tes psikologi Islam bareng. Dia tuh karakternya cowok banget loh, Ricis itu. Cowok banget tuh dalam arti apa? Mandiri, bertanggung jawab, menyelesaikan semuanya sendiri, nggak suka nangis di depan orang. Itu kan cowok banget tuh. Ya, kalau cewek kan nggak begitu. Jadi kan dominan ya, itu karakter ya. Karakter itu kan fitrah yang diberikan Allah ke manusia. Memang fitrahnya dia seperti itu. Beda sama saya. Kalau saya sama Ustazah Oki itu hampir sama, karakternya tuh nggak tegaan. Ya, aduh kasihan banget gitu, empati. Tapi ada juga orang yang dominan otak kiri, itu karakternya dia tegas udah. Kalau udah salah. Benar-benar. Kalau Ricis begitu sih karakternya. Oh, dia memang udah sidang perceraian, udah mediasi, tapi belum ada titik terangnya kan ya. Jadi kayak sulit buat balikan lagi atau rujuk lagi gitu. Kayak gini berarti kan udah merasa nggak ada kecocokan satu sama lain, itu aku saranin sih buat pisah aja, tapi dengan cara baik-baik sih. Walaupun sudah ada anak, itu bukan jadi pertimbangan. Betul, karena takutnya jadi makin cekcok. Menurut gue akan cerai secara baik-baik sih. Kenapa mungkin? Karena Ricisnya juga udah mendem lama, terus si Riannya juga sampai detik terakhir kemarin kan ceritanya Rian juga bungkam tapi tetap mempertahankan. Ya nauzubillah min dzalik ya, kalau saya sih berharap tidak ada perceraian ya, semoga semuanya bisa baik-baik. Tapi kan itu kembali kepada yang menjalani. Pesan saya kepada Ricis, jadi wanita yang kuat ya. Memang dia fitrahnya udah kuat sih ya, dia orangnya mandiri, tough banget. Tapi tetap selalu meminta pertolongan Allah, selalu berdoa kepada Allah, dikuatkan hatinya. Karena dalam kondisi yang tidak baik-baik saja seperti sekarang ini, itu pasti hancur hati ya. Saya juga hanya bisa bantu dengan doa supaya semoga Allah memberikan kekuatan yang luar biasa untuk Ricis. Semoga Allah bisa menguatkan hatinya, memberikan petunjuk jalan terbaik untuk rumah tangganya.